Ya, sama seperti yang lalu saya share bahan yang sudah saya siapkan. Ya, ini bahannya mujizat. Ya, saya sudah membahas topik-topik ini, subtema ini. Bagi orang yang sakit dan terancam kematian, maka reaksi biasanya adalah mengusahakan dengan semaksimal mungkin untuk bisa luput dari kematian dan mendapatkan kesembuhan secara ajaib. Ya, ini normal ya, semua manusia akan berusaha untuk bisa menjadi sembuh kalau sakit. Nah, pengertian mengenai mujizat, mujizat itu sebagai tujuan hidup dengan perjuangan semaksimal mungkin untuk bisa mendapatkan kesembuhan. Nah, ini banyak orang yang kalau sakit ya, ya pokoknya dia berjuang apapun yang dia alami dan sakit penyakit yang dia alami, pokoknya dia mau sembuh lah. Itu jadi boleh dikata tujuan hidup bergeser semua. Mungkin tujuan hidupnya dia tadinya kaya raya, atau tujuan hidupnya dia sukses dalam bisnisnya atau dalam prestasi organisasinya atau dalam studinya atau apalah. Tapi kalau sakit, semua tujuan-tujuan itu menjadi tujuan sampingan, lalu tujuan utamanya adalah sembuh. Jadi boleh dikata orang yang sudah sakit dan parah dan hopeless, itu kesembuhan adalah menggeser semua tujuan yang lain. Lalu tujuan hidupnya adalah harus sembuh. Pokoknya saya harus sembuh. Nah, itu pada umumnya semua orang begitu. Jarang sekali orang yang ya kalau sudah sakit lalu ya udah biarin aku mati gitu. Nah, jarang orang begitu ya. Kebanyakan orang ya berjuang untuk bisa sembuh. Dan itu wajar itu, seperti itu wajar. Sebentar saya buka video. Ya, jadi apakah itu salah? Saya tidak bilang salah atau benar, tapi saya bilang wajar. Orang yang sakit berjuang untuk sembuh itu wajar. Orang yang terancam bahaya lalu menghindari bahaya itu juga wajar. Jadi mana ada sih orang tahu itu bahaya lalu ditabrak aja bahayanya. Ya dihindarilah bahaya itu. Ya, Amsal kan juga pernah bilang ya, orang yang bijak itu kalau di depannya lihat ada bahaya ya dia enggak tabrak aja bahayanya itu. Ya dihindarilah. Itu orang yang normal ya. Oke. Cuma kalau sudah dokter angkat tangan, semua peralatan yang digunakan juga tidak bisa menolong. Akhirnya cari-cari cara-cara yang, nah ini banyak orang yang ngotot untuk cari cara-cara kesembuhan yang alternatif.
karena dokter semua sudah angkat tangan. Jadi akhirnya, wah, pokoknya apapun itu dijalani. 1001 nasihat bagi dia, ya semua dicoba. Oh, minum ini, minum itu, lakukan ini, lakukan itu, datang ke sini, datang ke situ. Ini ada orang yang pinter, bisa menyembuhkan segala penyakit. Nah, itu banyak usaha-usaha yang tadinya mungkin kita ketawai usaha-usaha itu, sekarang kita sendiri kalau sakit, kita mau menjalani jalan-jalan yang aneh itu. Ya, maaf, saya lihat banyak orang-orang yang logikanya hilang pada saat sudah tidak bisa ketemu jalan untuk disembuhkan lagi, akal sehatnya hilang. Lalu segala cara pokoknya dilakukan. Yang aneh-aneh pun, yang tidak masuk akal pun dilakukan. Ya, pernah kan cukup viral juga di Indonesia ini ya, orang sakit apa itu cancer, lalu ditawari ada pakai cara-cara yang nggak masuk akal lah. Itu yang apa, baju pakai listrik, elektron katanya yang bisa menyembuhkan kanker. Ya, terus terang aja saya nggak percayalah kanker disembuhkan dengan jaket jaket listrik, katanya bisa sembuh. Nah, banyak yang percaya itu, dan bahkan sampai malah meninggalkan kemonya dan mengandalkan pakai jaket elektronik itu untuk menyembuhkan cancer. Akhirnya meninggal juga ya. Ya, itu yang saya tadi bilang, akal sehat tidak bisa jalan lagi. Pokoknya segala usaha dilakukan. Oke, saya share lah. Nah, ini saya sudah membahas tentang teladan daripada Kristus sendiri melakukan mujizat. Jadi Tuhan Yesus itu sendiri sebetulnya tidak punya tujuan untuk melakukan mujizat, tapi mujizat itu sebagai tanda yang menyertai, bukan tujuan. Ya, tujuan Kristus bukan menyembuhkan segala penyakit. Kalau memang menyembuhkan segala penyakit, berarti Kristus telah gagal karena segala penyakit. Karena sekarang penyakit makin merajalela, tidak lenyap penyakit itu, tapi makin bermutasi ya penyakit itu. Ya, puji Tuhan lah kalau COVID-19 sekarang sudah mereda dan sudah banyak yang sembuh, ya puji Tuhan. Ini saya juga melihat ini anugerah Tuhan ya. Kalau waduh, seperti yang dulu zamannya COVID yang Delta itu, waduh, mengerikan sekali ya. Berita kematian di sana sini dan tiap menit ada orang mati. Ya, tapi wah, sampai oksigen habis, sampai orang nunggu-nunggu di rumah sakit, antre nggak bisa masuk rumah sakit. Waduh, bagaimana kalau itu terus-menerus terjadi sampai sekarang? Betul-betul bisa stres semua ya. Ya, semua anugerah Tuhan sekarang boleh reda. Ini juga jawaban Tuhan atas doa-doa seluruh dunia ya. Saya melihat seluruh dunia berdoa. Oke.
Yang mau Tuhan nyatakan itu sebetulnya dari kesembuhan jasmani yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Selain itu untuk tanda yang menyertai, ya Kristus adalah nabi tanda petik, ya nabi yang diutus dari Allah. Dia bukan hanya nabi, dia itu Tuhan, dia itu Allah yang menjadi manusia. Tapi sebagai seorang Mesias, dia disertai tanda-tanda. Nah, seringkali orang menuntut tanda akhirnya. Tanda apakah yang dapat kamu berikan bagi kami? Tanda apakah yang bisa kamu tunjukkan kepada kami? Nah, itu tuntutan orang zamannya Tuhan Yesus waktu itu. Kalau ada orang yang sudah melakukan hal-hal yang spektakuler atau hal-hal yang hebat dan orang ini ada tanda-tanda luar biasa, itu dituntut itu. Kamu ini benar-benar utusan Allah atau kamu ini dari setan atau kamu ini apa begitu. Ya. Nah, Tuhan memberikan tanda-tanda itu memang kepada Kristus. Dan Kristus kemanapun juga disertai tanda-tanda seperti itu. Ya, jadi yang disertai tanda-tanda itu bukan hanya Kristus, tapi juga nabi dan juga para rasul juga disertai tanda-tanda itu. Nah, tapi poinnya adalah orang yang disertai Kristus yang disertai tanda-tanda itu sebetulnya ada hal yang signifikan yang justru mau ditunjukkan melalui mujizat-mujizat itu. Jadi mujizat-mujizat itu mau menunjukkan sesuatu di balik mujizat. Nah, perhatikan ya. Sesuatu di balik mujizat. Itu yang justru harus kita pahami. Jangan mujizatnya yang begitu bagi kita, lalu malah kita nggak ngerti ada hal apa di balik mujizat yang mau disampaikan kepada kita semua. Ya, message-nya, beritanya, ya kabar berita yang di balik mujizat itu apa yang mau disampaikan, itu yang paling penting. Nah, jadi di sini Kristus melakukan mujizat itu ada hal penting yang mau disampaikan oleh Kristus. Yaitu apa? Waktu Tuhan Yesus melakukan kesembuhan secara fisik, itu sebetulnya menggambarkan kesembuhan yang paling penting bagi kehidupan manusia, yaitu kesembuhan rohani. Itu yang paling penting, kesembuhan rohani, bukan kesembuhan jasmani. Kesembuhan jasmani itu orang yang sembuh jasmani itu bisa sakit lagi dan akhirnya bisa mati. Semua orang yang disembuhkan secara jasmani akhirnya bisa sakit lagi dan bisa mati. Jangan saudara anggap kalau saudara sudah disembuhkan secara fisik, secara jasmani, saudara nggak bisa sakit-sakit lagi dan tidak bisa mati. Ya, nggak mungkin. Matilah. Semua orang kan mati. Lazarus saja yang dibangkitkan dari kematian, ya mati lagi Lazarus itu. Ya, semua orang yang disembuhkan juga akhirnya ya bisa sakit lagi dan bisa mati orang yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, yang mau disampaikan itu justru adalah bukan kesembuhan jasmani, tapi kesembuhan rohani. Itu yang Tuhan Yesus justru fokuskan, kesembuhan secara rohani. Itu yang amat sangat penting, dan kesembuhan jasmani itu adalah gambaran kesembuhan rohani. Jangan dibalik loh ya, kesembuhan rohani gambaran kesembuhan secara fisik.
Ya, salah besar. Ya, kesembuhan fisik itu bukan tujuan utama. Kesembuhan rohani itu yang tujuan utama daripada Allah. Tujuan utama daripada Tuhan Yesus. Oke, saya harap paham dan ayatnya itu sudah dibaca yang lalu. Cuma saya mau tambahkan ada juga mujizat Tuhan Yesus yang langsung dijelaskan oleh Alkitab akan mujizat secara fisik, dan tujuan utama di balik mujizat secara fisik itu langsung dijelaskan dalam nilai rohaninya. Nah, itu saya lihat sangat bagus sekali dan sangat nyata sekali. Jadi tidak perlu sulit-sulit untuk membahas ayat ini ya. Coba kita lihat ya dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 11. Ya, host ada yang mau masuk. Yohanes 6 ayat 11 bisa dibacakan, silakan. Yang mau baca tolong angkat tangan supaya host buka mic. Tolong host bisa. Oke, Pak Endarto, silakan. Matius 6 ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Nah, ini Tuhan Yesus membuat mujizat dari roti dan ikan. Ya, 5 ketur roti, 2 ekor ikan. Dan langsung bisa dibagikan kepada ribuan orang. Ya, di tempat itu. Ini memang mujizat yang hebat, ya, di mana Kristus hanya dengan cuma berapa potong roti dan ikan langsung bisa mengenyangkan ribuan orang. Ini orang liberal tidak percaya kebenaran ini, dan orang liberal menafsirkan ini bukan Tuhan Yesus buat sulapan, dan bukan roti yang cuma berapa ketur roti dan berapa ekor ikan itu langsung bisa jadi banyak. Apa Tuhan Yesus ini jadi tukang sulap? Nah, orang liberal punya penafsiran sendiri, cuma saya tidak mau jelaskan sekarang karena saya tidak mau membahas tentang liberal di sini. Tapi ayat yang kita baca ini jelas-jelas menunjukkan Tuhan Yesus melakukan mujizat secara fisik ya, benar-benar secara fisik, dan roti itu benar-benar dari cuma berapa roti dan berapa ikan itu langsung bisa jadi banyak. Itu di ayat 11. Ya, demikian juga ini Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Ya, lalu sampai akhirnya tersisa dari roti dan ikan itu tersisa 12 bakul. Itu di ayat 13. Ya, tapi kita lihat ayat berikutnya ya. Tadi kita sudah baca Yohanes 6 ayat 11. Sekarang ayat 14.
ayat 26 dan ayat 35. Coba tolong dibacakan. Yohanes 6, tadi ayat 11 sudah dibaca, sekarang ayat 14, lalu ayat 26 dan 35. 14, 26, 35. Silakan. Saya mau bacakan buat kita. Yohanes 6 ayat 14. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Ya, nah ini perhatikan ya. Ayat 14 ini. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Ya, memang orang Israel sangat berharap nabi ada lagi, karena mereka sudah menyesal. Kenapa menyesal? Karena di zaman nabi-nabi muncul di zaman kerajaan Israel Selatan, Israel Utara. Itu mereka kan kesimpulannya apa? Mereka itu menolak nabi-nabi itu. Mereka nggak suka dipimpin nabi. Mereka membenci nabi. Dan bahkan sampai, ya istilahnya mereka nggak mau percaya lagi kepada nabi. Nah, akhirnya Tuhan menghukum bangsa Israel dan dihukum dengan 400 tahun masa sunyi, di mana nggak ada nabi lagi. Nah, di dalam 400 tahun masa sunyi sampai kedatangan Kristus, lalu muncullah Yohanes Pembaptis. Itu juga disangka nabi. Tapi Yohanes Pembaptis tidak membuat mujizat satupun. Lalu muncullah Kristus, Tuhan Yesus, dengan mujizat-mujizat yang nyata. Wow, mereka langsung terkagum-kagum melihat mujizat Tuhan Yesus. Dan bahkan mereka ingin menjadikan Kristus sebagai raja. Ya, karena kekaguman mereka terhadap mujizat-mujizat yang hebat dari Tuhan Yesus. Mereka langsung bereaksi dan langsung mau mengangkat Yesus sebagai raja atau sebagai nabi, ya. Tapi Tuhan Yesus tidak mau. Makanya di ayat 15, karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Kristus tidak mau dijadikan raja karena memang itu bukan tujuan Kristus untuk jadi raja di dunia ini. Ya. Nah, jadi memang mujizat itu boleh dikata sudah trademark, ya, trademark sebagai ciri orang-orang yang diutus Allah. Makanya mereka begitu melihat mujizat, langsung mereka kesimpulannya, wah inilah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Ya, mungkin mereka menganggap itu nabi di akhir zaman atau bagaimana, saya juga ya macam-macam lah pasti konsepnya tentang nabi dari mereka. Oke, jadi ayat berikutnya kita lihat tadi ayat 14 lalu ayat 26 dan 35. Silakan, ada yang mau baca? Yohanes 6 ayat 26 dan 35. Silakan. Oke, saya baca, Pak. Silakan, Pak Roni. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku,
bukan karena kamu melihat tanda-tanda saya ulangi, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Nah, ini juga menunjukkan apa? Menunjukkan orang itu tidak mencapai sasaran di dalam melihat fenomena mujizat. Orang itu tidak mencapai sasaran. Kenapa? Karena waktu mereka melihat mujizat, mujizat itu terus yang dicari. Dan Tuhan Yesus bilang, karena kamu makan roti dan kamu kenyang. Jadi kepengen melihat mujizat lagi, mujizat lagi, mujizat lagi. Kalau bisa makan lagi roti yang gratis itu dan kenyang. Mungkin rotinya enak sekali ya. Hasil daripada mujizat Tuhan Yesus. Wah, ini roti. Wah, ini seperti anggur itu ya, anggur air jadi anggur itu. Ini anggur yang mahal sekali ini anggurnya. Wah, demikian juga ya rotinya. Mungkin roti buatan yang jauh lebih canggih dari roti-roti sekarang yang ada gitu ya. Makanya mereka kepengen. Dan itu justru mereka tidak mencapai sasaran. Tuhan Yesus bilang, kamu cari aku bukan karena kamu melihat tanda-tanda. Melihat tanda-tanda itu maksudnya bukan melihat secara fenomena tanda-tanda, tapi makna dari tanda-tanda yang diberikan ini. Kamu nggak melihat, kamu nggak nangkep kamu. Kamu cuma lihat roti yang bikin kamu kenyang. Ya, itulah manusia ya. Saya kira saya dulu waktu masih Kristen KTP ya, saya kalau ada mujizat-mujizat begini ya saya pasti cari mujizat itu dan terkagum-kagum ya dengan mujizat itu. Tapi tetap nggak ngerti. Orang yang tergila-gila dengan mujizat itu justru menunjukkan orang yang nggak paham makna sebenarnya dari mujizat itu mau diberikan. Itu maknanya sebenarnya apa? Nggak paham. Karena bagi dia yang terutama ya pokoknya mujizat itu yang terpenting. Tapi maknanya nggak penting bagi dia. Nah, itu justru menyedihkan. Ya, kamu makan roti dan kamu kenyang. Tapi kamu tidak menangkap makna dari tanda-tanda itu. Dan nangkep kamu. Nah, itu yang Tuhan Yesus tegaskan. Nah, ayat berikutnya ini finalnya, ayat berikutnya, yaitu ayat 35. Silakan membacakan ayat 35. Mari. Oke, saya baca. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Yes. Ini poinnya dari mujizat itu. Ini message-nya dari mujizat itu, yaitu apa? Akulah roti hidup. Kamu sudah makan roti yang bikin kamu kenyang untuk perutmu, tapi kamu akan lapar lagi. Tapi akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Nah, inilah yang saya katakan tadi, message di balik mujizat. Kalau Anda hanya ingin cari mujizat dan Anda ingin supaya Anda bisa makan roti dan kenyang, ya itu bahasa figuratif sebetulnya. Makan roti dan kenyang itu artinya
Kamu hanya cuma ingin mengalami mujizat. Ya bisa kesembuhan, ya bisa tadi makan roti yang kenyang, ya bisa usaha sukses. Kalau itu yang kamu cari, kamu tidak akan sampai kepada berita yang sesungguhnya. Berita yang sesungguhnya di balik mujizat roti yang bikin kamu kenyang adalah Kristuslah roti hidup yang sejati itu. Ini yang Tuhan mau untuk saudara dan saya menangkap kebenaran ini. Sangat disayangkan banyak orang tergila-gila dengan mujizat dan tidak menangkap makna yang terpenting ini. Mungkin makna ini malah dianggap nggak begitu penting. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku tidak akan lapar lagi. Barang siapa percaya kepadaku tidak akan haus lagi. Ya itu nggak penting itu. Yang penting gua sembuh dari segala penyakit. Yang penting gua bisa kaya raya. Ya. Yang penting gua sukses. Dan seterusnya dan seterusnya. Mujizat terus. Ya. Sebetulnya menyedihkan kalau sampai orang Kristen tidak memahami kebenaran yang hakiki ini. Sangat menyedihkan. Ya, tapi itulah. Dan bersyukurlah kalau Anda dan saya dibuka mata rohaninya menangkap kebenaran yang sejati ini. Puji Tuhan, kita tidak dibutakan oleh fenomena-fenomena mujizat yang justru menjebak dan membutakan mata rohani kita. Oke ya. Andi boleh tanya, Pak? Oh ya, silakan Pak Tony ya. Silakan. Pak, bagaimana maksudnya ayat yang barusan itu? Tidak akan lapar lagi dan tidak haus lagi. Karena walaupun kita sudah memiliki Kristus, kenyataannya kan kita masih perlu saat teduh setiap hari. Kita perlu kekuatan dari Tuhan. Kalau enggak kan kita seperti domba yang mudah tersesat. Itu, Pak. Baik. Ini Pak Sony ya tadi ya? Yohanes, Pak. Waduh, sorry Pak Yohanes. Sudah lama nggak dengar suara Pak Yohanes ini. Oke. Kenyataannya setelah kita percaya pada Yesus, kita masih perlu saat teduh, kita masih perlu belajar firman, kita perlu berdoa dan sebagainya. Nah, itu kan bagaimana itu yang dimaksud dengan tidak lapar lagi dan tidak haus lagi? Ya, maksudnya itu mendapat nilai kekal, Pak. Ya. Nilai kekal, bukan nilai sementara. Lalu kalau dikatakan kita masih perlu saat teduh, kita perlu berdoa dan sebagainya, ya itu memang tidak dalam arti kalau kita sudah ketemu Tuhan Yesus lalu habis itu tidak perlu Tuhan Yesus lagi. Ya enggak dong, ya toh. Kita habis ketemu Tuhan Yesus, kita justru disadarkan setiap saat hidupku bergantung kepada Yesus. Yang dimaksud dengan tidak haus dan tidak lapar lagi, aku sudah menemukan nilai harta surgawi yang bernilai kekal. Itu maksudnya. Tapi hidupku selalu terus-menerus bergantung kepada Tuhan. Ya, kalau aku saat teduh itu juga menunjukkan betapa hidupku selalu bergantung kepada Tuhan yang adalah sumber
kehidupan, sumber kebenaran, sumber kekekalan. Ya, bukan habis ketemu Tuhan Yesus, saya sudah kenyang selama-lamanya, saya tidak perlu Tuhan Yesus lagi. Oke, goodbye Tuhan Yesus. Saya tidak perlu bergantung lagi kepadamu karena saya sudah kenyang. Ya, bukan gitu. Malah kita lapar terus. Ya kan? Memang itu gambaran itu kita harus lihat gambaran itu secara tepat. Ya, ada gambaran yang mau menunjukkan bahwa kita ini kalau sudah ketemu Tuhan Yesus itu berarti sudah final. Ketemu Tuhan Yesus itu tujuan hidup yang final. Tapi di satu sisi kalau sudah ketemu Tuhan Yesus kita akan seperti orang yang kehausan yang nggak habis-habis gitu. Kehausan yang nggak habis-habis. Ya, seperti selalu ingin air susu yang murni. Nah, itu ada kan di surat Petrus. Ya, hendaklah kamu selalu ingin akan air susu yang murni, yaitu firman Tuhan. Ya, karena itu nilai kekekalan. Saya tidak cari lagi nilai sementara. Saya sudah menemukan nilai kekekalan dan terus-menerus hidup saya bergantung pada nilai kekekalan itu. Itu maksudnya ya. Oke. Baik, lanjut ya. Ada pertanyaan ini. Dari Irwantoro Cu. Selamat malam Pak Andi, ada pandangan kalau kita beriman bahwa Tuhan sanggup dan Tuhan mau menyembuhkan kita waktu sakit, pasti kita mendapatkan kesembuhan. Itu tanda bahwa kita totalitas beriman pada Tuhan. Tapi kalau tidak mendapatkan kesembuhan, itu artinya kita kurang beriman. Apakah pandangan tersebut benar ya Pak Andi? Terima kasih. Ya, ini definisi iman yang keliru. Ya, kelihatannya iman seperti ini benar, tapi iman seperti ini sebetulnya memaksa Tuhan harus melakukan apa yang kita mau. Kan imannya begini, Tuhan sanggup dan Tuhan mau. Lah kamu kok bisa menjamin kalau Tuhan mau menyembuhkan? Ya toh? Kok bisa kamu merumuskan dan memastikan bahwa Tuhan pasti mau menyembuhkan? Itu kan bukan dari Tuhan. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa kalau kamu sakit, kamu pasti sembuh. Semua orang beriman kalau sakit pasti sembuh. Kalau percaya bahwa Tuhan itu mampu dan Tuhan juga mau menyembuhkan, pasti kamu sembuh. Ya berarti tidak ada orang sakit. Orang beriman itu tidak ada yang sakit berarti. Ya, ini sudah presuposisinya salah semua ini. Dan nanti saya mau tunjukkan ayat bahwa ada orang beriman yang sakit. Ya. Tapi Paulus tidak pernah mengajari bahwa kalau orang beriman sakit tuh, wah kamu kurang iman, kamu kurang iman. Kamu harus beriman, pasti sembuh, pasti sembuh. Enggak ada itu. Perintah kayak gitu itu enggak ada. Ya. Coba ya saya tunjukkan ayatnya. Ini ayat sudah sering saya sharekan, tapi tidak apa-apa saya share lagi. 1 Timotius 5
ayat 23. Ya, kita baca 1 Timotius 5 ayat 23. Silakan, ada yang mau bacakan buat kita? Saya, Pak. Silakan. Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit. Berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Iya. Dosa beberapa orang mencolok seakan-akan. Sudah, cukup. Sampai di situ aja. Jadi, janganlah minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur. Wah, Pak Gunadi, tolong mic-nya di mute ya. Suara motor di rumah Anda masuk ke sini nih sampean. Oke, saya ulangi. Janganlah lagi minum air saja, melainkan janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit. Berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Nah, ini kan masalah sakit. Paulus menasihati Timotius yang suka sakit-sakitan dan dikatakan tubuhmu sering lemah. Pencernaanmu terganggu. Nah, Rasul Paulus tidak bilang begini, Timotius, kamu sebagai orang beriman, kamu itu harus menunjukkan Tuhanmu itu mampu menyembuhkan kamu. Ya, sudah, tidak usah minum obat, tidak usah minum apa-apa, minta saja sama Tuhan, dan yakinlah Tuhan akan menyembuhkan kamu, dan kamu pasti sembuh. Enggak, itu Paulus tidak memberi nasihat seperti itu. Paulus malah memberi nasihat, kamu jangan minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit. Nah, maksudnya anggur itu memang bisa dipakai sebagai obat atau meningkatkan daya tahan tubuh. Anggur ya, bukan sampai mabuk ya, tapi tambahkanlah anggur sedikit. Jangan minum anggur sampai mabuk. Enggak ada itu. Nah, Paulus tidak bilang, minumlah anggur sampai mabuk. Enggak ya, tambahkanlah anggur sedikit. Jadi anggur itu juga bukan hal yang jelek kalau sesuai dengan porsi di mana kita bisa hidup sehat. Ya. Jadi siapa bilang Tuhan pasti menyembuhkan segala penyakit? Siapa bilang Tuhan pasti mengabulkan segala permintaan kita? Itu aja presupposisinya sudah kacau semua. Presupposisi bahwa Tuhan pasti menyembuhkan, Tuhan pasti menjawab doa kita, asal kita beriman dan sebagainya. Sekarang saya buka lagi 2 Korintus pasal 12. Ini ayat sudah amat sangat sering dipakai. Tapi tidak apa-apa, saya akan jelaskan lagi. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai ayat 9 atau sampai ayat 10 ya. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Silakan, ada yang mau bacakan buat kita? Mic-nya tolong di-unmute. Oke, saya baca. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Ayat 8, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku.
9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ya. Ini problemnya apa kita nggak tahu, tapi yang pasti duri dalam daging. Nah, duri dalam daging ini memang bisa ditafsirkan macam-macam. Ada yang bilang Paulus sakit mata, ada yang bilang sakit perut, ada yang bilang ini masalah hidup, problema, atau kesulitan dalam pelayanannya, atau tantangan banyak musuh-musuh yang menghalangi Paulus dalam pelayanan, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. 1001 macam masalah. Pokoknya duri dalam daging itu sesuatu yang negatif. Ya kan? Duri dalam daging kok. Siapa sih yang senang punya duri dalam daging? Kalau Anda makan ikan bandeng, lalu durinya nyanggrok di tenggorokan Anda, apa Anda happy dengan duri yang nyantol di tenggorokan Anda? Anda happy dengan itu? Ya tentunya enggak kan ya. Nah, ini sama, Paulus juga tidak happy, dan bahkan Paulus ingin supaya duri ini dicabut. Dan yang disebut duri dalam daging itu malah lebih vulgar lagi, yaitu disebut oleh Rasul Paulus sebagai utusan iblis untuk menggocoh aku. Nah, jadi ternyata itu iblis. Duri dalam daging itu iblis. Nah, lalu Paulus bagaimana? Nah, Paulus tidak lalu membiarkan iblis untuk terus-menerus bercokol kan dalam hidupnya dia. Lalu Paulus di ayat 8, Paulus langsung bilang bahwa dia minta sama Tuhan, atau berseru itu berarti minta dengan amat sangat ya, dengan mungkin suara keras ya, kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Ini jelas permohonan, dan Paulus jelas orang beriman. Kalau disebut tentang iman, tidak usah meragukanlah imannya Rasul Paulus. Tapi kemudian apa reaksi Tuhan? Nah, di ayat 9, ya, reaksi Tuhan ini justru sangat bertentangan dengan ajaran-ajaran teologi sukses. Ya, Tuhan bilang, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dengan perkataan lain, singkatnya adalah Tuhan tidak mengabulkan permintaan Rasul Paulus. Tuhan tidak mengabulkan. Jadi siapa bilang doa orang beriman pasti Tuhan kabulkan sesuai dengan permintaannya. Tidak ada jaminan pasti Tuhan mengabulkan, tidak ada. Itu kesimpulan yang mengacaukan iman orang Kristen. Jadi biarpun Paulus orang beriman, tapi doanya bisa tidak dijawab dan tidak dikabulkan oleh Tuhan. Bahkan Tuhan bilang, justru kasih karuniaku bagimu itu sudah cukup.
Sudah cukup kasih karunia bagimu. Kamu tidak kekurangan kasih karunia. Hebat ya. Paulus yang punya penderitaan, Paulus yang punya masalah berat, Paulus ingin supaya iblis ini diusir dari hidupnya dia. Ya, iblis boleh disingkirkan dari hidupnya dia, tapi Tuhan bilang, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Ya, lalu dilanjutkan dengan kalimat berikutnya, justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Wah, ini semua amat sangat sulit diterima oleh orang yang duniawi. Karena orang duniawi selalu ingin sukses, ingin besar, ingin berhasil, ingin sembuh, ingin melenyapkan segala masalah hidup. Ya, kehadiran Tuhan membuat dia segalanya lancar, segala permintaannya akan dikabulkan. Itulah orang beriman. Tapi enggak di sini. Paulus sebagai orang beriman dijawab oleh Tuhan Yesus, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sudah cukup. Kamu mau minta apa lagi itu enggak perlu itu, enggak penting itu. Yang penting kasih karuniaku sudah cukup bagimu. Apa sekarang kasih karunia Tuhan bagi Rasul Paulus? Oh ya, enggak ada lain kecuali apa? Anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Itu poinnya. Poin daripada segala kondisi manusia yang ingin dipulihkan, ingin disembuhkan, ingin disukseskan, ingin berhasil, ingin mendatangkan keuntungan, lancar hidup dan sebagainya, sehat walafiat. Itu semua tidak ada yang bisa melebihi kasih karunia Allah yang sudah dianugerahkan kepada setiap anak-anak Tuhan. Jadi boleh dikatakan fokus anak Tuhan itu adalah bukan kesembuhan jasmani. Bukan kesembuhan fisik fokus anak Tuhan. Fokus anak Tuhan itu adalah kasih karunia Allah sudah dianugerahkan dalam hidupku. Yaitu apa kasih karunia Allah yang dianugerahkan dalam hidupku? Yaitulah keselamatan. Tidak ada yang lain. Itulah bagaimana aku seharusnya binasa, Tuhan menyelamatkan nyawa. Seharusnya aku dihukum, ya, aku masuk dalam hukuman kekal, tapi Tuhan melepaskan aku dari hukuman kekal. Dan aku sekarang didamaikan dengan Allah. Aku boleh mempunyai persekutuan yang indah berdamai dengan Allah. Itu lebih dari segala-galanya. Berdamai dengan Allah itu melebihi segala mujizat-mujizat, melebihi segala kesembuhan, melebihi segala kekayaan, melebihi segala berkat-berkat jasmani semua yang lain. Itu yang saya katakan minggu lalu, 2 minggu lalu. Buat apa orang memperoleh seluruh dunia ini, tapi kehilangan nyawanya? Itu kata-kata Tuhan Yesus. Ya, buat apa orang memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya? Buat apa? Buat apa kamu juga mengalami mujizat, tapi kamu kehilangan nyawamu? Nah, itu yang saya katakan minggu lalu. Ada orang yang bilang, ya Pak, tapi kalau komplit kan lebih bagus Pak. Kita dapat berkat rohani, kita juga dapat berkat jasmani. Iya, maunya manusia itu semua komplit. Dan maunya kalau bisa dapat semuanya ya. Berkat jasmani ya dapat, berkat rohani ya dapat. Itu manusia serakah namanya, maaf. Ya. Kita diajar Tuhan untuk bersyukur
syukur dan bersyukur karena anugerah Tuhan yang terbesar sudah dianugerahkan kepada saudara dan saya. Yaitu apa? Tidak kehilangan nyawanya. Anda dan saya tidak kehilangan nyawa. Karena sudah dijamin di dalam Kristus Yesus. Nah, itulah kebenaran yang Tuhan nyatakan melalui firman-Nya kepada saudara dan saya. Ya, makanya jawaban ini sudah final. Jawaban Allah bagi Paulus itu final. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Artinya, Paulus di dalam kelemahannya, dia memang diajar Tuhan. Untuk apa? Untuk selalu belajar bersandar kepada Allah, bersandar kepada Allah, bersandar kepada Allah. Dan bukan makin merasa diri, aku hebat, aku luar biasa, aku sanggup melakukan segala yang Tuhan perintahkan kepadaku. Tidak. Tuhan mau mendidik saudara dan saya. Kita tanpa topangan Tuhan, kita hancur berantakan. Puji Tuhan, Tuhan yang selalu menopang hidup saudara dan saya. Oke. Ya. Jadi ini contoh doa yang tidak dikabulkan. Tapi sebetulnya sudah mendapat yang paling berharga dan paling bernilai. Meskipun doa kamu dengan permohonan fisik kamu tidak dikabulkan, tapi kamu sudah mendapat yang paling mahal dan paling berarti, yaitu kamu boleh berelasi dan berdamai dengan Allah yang benar-benar Allah. Saya nggak tahu orang Kristen ini memahami nggak nilai rohani. Anda ini memahami nggak yang namanya nilai rohani, atau pikiran Anda hanya terpancang kepada masalah-masalah jasmani. Sangat kasihan. Jangan Anda mengeraskan hati Anda dengan hanya berorientasi kepada berkat-berkat jasmani. Yang melupakan berkat rohani. Beberapa kali saya melayani jemaat yang sakit hampir mati. Saya bersyukur karena saya boleh punya pengalaman seperti ini ya. Waktu saya menggembalakan jemaat, beberapa jemaat saya sudah meninggal dunia, dan beberapa jemaat itu saya memberi mereka penghiburan dan kekuatan yang sesuai dengan firman. Saya katakan kepada mereka intinya ya, inti daripada kalau saya membesuk jemaat yang dokter sudah hopeless. Saya selalu memberi kekuatan, saya memberikan penghiburan, dan saya katakan jangan takut mati. Ya, karena kita mati itu kita justru diundang datang ke rumah Bapa di surga. Kita pulang ke rumah Bapa di surga. Kita home sweet home. Ya, kita berjumpa dengan Allah yang kita rindukan dalam hidup kita. Ya, saya dorong mereka untuk tidak takut. Lalu, kematian mengerikan, kematian suatu yang gelap, sesuatu yang terkutuk, sesuatu yang harus dihindari kematian. No. Kematian bagi orang percaya itu keindahan yang luar biasa. Dan inilah penghiburan dari Allah kepada Rasul Paulus. Cukuplah kasih karuniaku bagimu.
Inilah penghiburan bagi orang-orang yang sedang menghadapi kematian, yaitu apa? Bukan kesembuhan itu yang terutama, tapi hendaklah matamu memandang kepada salib Kristus, di mana Kristus sudah berkarya untuk menyelamatkan hidupmu. Itulah harapanmu. Pada waktu detik-detik kita menghadapi kematian, bukan kesembuhan yang terutama. Tuhan mau mendidik saudara dan saya, bukan kesembuhan jasmani itu yang terutama. Tapi karya Kristus di kayu salib yang menyembuhkan rohanimu, menyembuhkan jiwamu untuk diselamatkan. Itulah karya terbesar. Tidak ada yang lebih besar dari itu. Makanya waktu kita sakit dan kita mau menghadapi kematian, pandanglah pada salib Kristus. Karena itulah pegangan hidup saudara dan saya. Dan sebetulnya memandang salib Kristus bukan hanya untuk orang yang mau mati. Saudara dan saya yang masih menjalani hidup ini, terus-menerus Allah mau mendidik saudara dan saya untuk memandang kepada salib Kristus. Apapun yang saudara perjuangkan, pandanglah salib Kristus. Jangan kalau mau mati saja baru memandang kepada salib Kristus. Itu penting bagi yang mau mati, memandang kepada salib Kristus. Tapi juga bagi yang hidup, bagi yang sedang menjalani hidup, bagi yang sehat-sehat, pandanglah salib Kristus. Nah, biarlah ini menguatkan saudara semua. Ya. Seringkali orang bilang, wah, Pak Andi ini tidak percaya mujizat. Siapa bilang saya tidak percaya mujizat? Saya ini ngalami mujizat. Saya termasuk dulu golongan orang-orang yang tergila-gila dengan mujizat. Sampai hari ini pun saya percaya mujizat itu ada. Saya bukan anti mujizat. Saya bukan orang yang tidak percaya bahwa mujizat itu Tuhan bisa kerjakan sampai hari ini. Saya percaya. Tidak ada yang sulit kok bagi Allah untuk melakukan mujizat. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Saudara dan saya jangan menangkap cuma tanda, tapi di balik tanda. Tuhan mau mengarahkan saya kemana. Melalui tanda itu, Tuhan mau membawa saya kemana. Itu. Oke? Dan inilah reaksi Rasul Paulus. Sebab itu, ya, ini saya blok. Sebab itu terlebih suka, ya, bentar. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ya, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Paulus menangkap message daripada Kristus. Menangkap berita yang mau disampaikan oleh Allah, bukan sekedar mujizat atau tanda. Bukan itu poinnya. Poinnya adalah apa message-nya? Message-nya adalah supaya Paulus tidak menjadi sombong dan merasa diri hebat. Tuhan mau mendidik Paulus untuk belajar rendah hati. Ya, makanya dikasih duri dalam daging supaya kamu sadar hidupmu semata-mata bergantung hanya kepada Allah. Hidup saudara dan saya semata-mata bergantung hanya kepada Allah.
Kiranya ini juga boleh menguatkan saudara dan saya, dan memberi penghiburan, memberikan satu semangat untuk menjalani hidup bersama dengan Tuhan, untuk menjalankan misi kerajaan Allah. Ya, oke, saya sampai di sini. Kalau ada yang mau tanya, ada yang mau menanggapi. Andi, boleh tanya lagi, Pak? Ada, Pak. Oke, ya silakan Pak Yohanes dulu, boleh. Pak Nyo dulu deh, Pak. Oh, Pak Aryo dulu. Silakan Pak Aryo. Oh, ya hanya memberi saja, Pak. Itu tadi ada orang-orang di luar yang Bapak bilang bahwa ya kalau bisa dapat dua-duanya. Ya, padahal dia nggak ngerti, justru kalau dia diberi yang dua-duanya, maksudnya yang dua-duanya itu enak kabeh, Pak. Yang satu enak, dua enak, tiga enak, empat enak, semua enak-enak semua. Justru sebaliknya, yang tidak enak itu obatnya kok, obat untuk keselamatan kok. Justru nyari yang enak-enak terus, yang malah nyelungup ke neraka. Betul. Dia nggak ngerti dengan statementnya itu, nggak ngerti belas kalimat-kalimat yang Paulus sampaikan ini, nggak ngerti belas. Jangan gitu, Pak. Ya dua-duanya sekali, Pak. Waduh, karismatik tenan. Ya, itu tanda manusia serakah itu ya. Iya, itu aja, Pak. Ya, silakan Pak Yohanes. Yang saya mau tanyain, Pak, pada waktu berdoa, kapan kita lanjut terus dan kapan kita stop? Karena kan ada beberapa ayat yang masing-masing punya pendukungnya nih, Pak. Misalnya ada ayat yang berbunyi, kamu tidak dapat karena kamu tidak minta. Terus ayat lain, mintalah kamu akan mendapat. Ketuklah pintu akan dibukakan. Kemudian ada ayat lagi mengenai janda yang terus minta ke hakim yang lalim itu sampai hakimnya bahwa udah dah, daripada digangguin, terus dikabulkan. Malah janda itu jadi dipuji katanya. Tetapi ada juga ayat yang satu lagi yang kayak tadi, waktu Paulus minta udah berseru, kata Tuhan cukup, stop berdoanya. Ada juga yang doa, jangan kehendakku yang jadi, adalah kehendakmu yang Bapa jadi gitu. Jadi kapan kita terus berdoa dan kapan kita stop, Pak? Kadang-kadang kita suka sampai bosan sendiri kan, bolak-balik minta terus sampai bosan sendiri. Oke. Ya, Pak Yohanes, ini pertanyaannya cukup menggelitik. Ya. Saya kasih jawaban singkat dan merupakan jawaban menyeluruh untuk tadi poin-poin yang Pak Yohanes kasih contoh. Jadi begini, apa tujuan berdoa? Nah, itu dulu. Tujuan berdoa itu apa? Itu kita harus menangkap dengan benar. Itu namanya presupposisi, itu namanya epistemologi, ya itu namanya biblical logic, berpikir secara logika alkitabiah. Apa tujuan berdoa? Nah, kalau Anda tidak menangkap ini, ya orang berdoa itu yang bisa ngotot, bisa tidak peduli, bisa tidak berdoa, bisa doanya ogah-ogahan, ya, atau ya tadi doa sebagaimana seharusnya. Nah, bagaimana doa sebagaimana seharusnya? Saya kasih poin yang ini karena bukan seminar doa ya. Jadi saya tidak mau bahas terlalu panjang tentang doa. Karena ada bagian tersendiri membahas tentang doa. Jadi intinya adalah
doa itu saya mau belajar mengerti apa maksud Allah. Saya ulangi ya, doa itu saya mau belajar mengerti apa maksud Allah dalam hidup saya. Dan itu sudah dikasih contoh ayat yang tadi kita baca di 2 Korintus 12 ayat 7 sampai ayat 10. Ya. Di mana Paulus tadinya minta dengan ngotot, ya dikatakan 3 kali itu 3 masa waktu yang cukup panjang dalam pergumulan Rasul Paulus. Tapi akhirnya Paulus mendapat pengertian tentang apa maksud Allah di dalam dia mengalami semua itu. Nah, itulah tujuan berdoa. Kita memahami apa maksud Allah di dalam kita berdoa. Setelah mengerti maksud Allah, Paulus bersikap, aku mau tunduk pada apa yang menjadi maksud Allah. Itulah sikap dan hasil berdoa. Sikap dan hasil berdoa adalah setelah saya tahu apa yang menjadi maksud Allah, saya siap tunduk dan taat kepada apa yang menjadi maksud Allah. Atau alias saya benar-benar belajar mengutamakan kehendak Allah daripada kehendak saya. Oke, saya jawab itu singkat dan itu sebetulnya sudah mencakup contoh ini, contoh itu, contoh ini, nanti macam-macam, itu paradigmanya itu selalu sama. Tujuan berdoa itu apa? Oke ya. Sekarang saya mau menjawab yang sudah menulis di chatting. Dari Devina. Salam kenal Pak Andi, mau bertanya jika ada anggota keluarga yang sakit keras dan umurnya sudah cukup lanjut, sampai berapa lama keluarga harus berjuang atau seperti mengharapkan mujizat adanya kesembuhan dari Tuhan, karena di sisi lain si pasien pun sudah tidak dapat melakukan apapun, tetapi keluarga juga harus terus keluar biaya untuk pengobatan di rumah sakit, tentunya tidak murah. Apakah keluarga harus terus-menerus berjuang sampai menjual berbagai harta, atau jika keluarga menyerah itu dianggap sebagai membunuh si pasien secara tidak langsung? Saya kira tadi jawaban saya sudah mencakup pertanyaan dari Devina ini ya, bahwa tujuan berdoa itu apa? Apakah kehendak saya yang harus terjadi atau kehendak Tuhan yang harus terjadi? Sebetulnya itu sudah dirumuskan di doa Bapa kami, yaitu Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Nah ini, ya, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ya, itu sudah menjawab semua pertanyaan, bahwa tujuan berdoa itu adalah supaya kehendak Tuhan yang jadi dan bukan kehendak saya. Saya mau siap apapun yang Tuhan kehendaki, saya mau siap untuk taat. Nah, mengenai mendoakan untuk anggota keluarga yang sakit keras dan sudah lanjut usia, lalu sudah menghabiskan harta yang cukup banyak, itu mau dikemanakan dan mau dipertahankan sampai kapan?
Tidak ada rumusan itu. Tidak ada rumusan. Tapi saya dalam pertimbangan etis, ya, dalam pertimbangan etis, saya tidak menganjurkan semua harta dijual demi untuk memperjuangkan keadaan yang sudah tanda petik hopeless. Iya Pak, jadi Silakan. Jadi ini tuh waktu itu memang untungnya di akhir hidupnya opa saya itu mengenal Tuhan dan percaya gitu ya. Tapi kemudian karena kondisi penyakitnya makin lama makin parah, dan jadi kita di pihak keluarga itu jadi ribut gitu, mau dipertahankan atau tidak. Kalau saya sih memang sudah berdoa untuk kalau Tuhan mau panggil, bolehlah panggil gitu. Tapi apakah dengan doa saya yang seperti itu jadi seperti menyerah pada keadaan atau bagaimana gitu? Karena waktu itu kondisinya juga cukup parah, jadi emang cuma bergantung sama obat aja gitu. Iya. Iya, itu berdoa seperti itu tidak berarti kita kalah dengan atau tidak mau berjuang atau kurang bersungguh-sungguh atau kurang beriman dan sebagainya. Tidak. Saya percaya kedaulatan Allah melampaui semuanya. Sekali lagi, berdoa itu bukan memaksa Tuhan menuruti keinginan kita. Doa itu tidak identik dengan memerintahkan Tuhan untuk mentaati apa yang kita mau. Itu terbalik. Yang namanya berdoa adalah saya siap taat kepada apa yang Tuhan mau. Tentang usia manusia, umur manusia itu semua ada di tangan Tuhan. Tuhan mau kapan dia hidup, kapan dia mati, itu semua di tangan Tuhan. Ya, biarpun dikasih obat sebanyak-banyaknya, dikasih handle di ICU atau mau apapun, kalau sudah waktunya mati, ya mati. Kalau belum waktunya mati, tidak bisa mati-mati. Ya, semua ada di tangan Tuhan dan semua Tuhan lakukan yang terbaik. Itu kita harus percaya. Tuhan selalu melakukan yang terbaik dan yang tepat waktu juga. Tidak ada salah perhitungan dari Tuhan. Tidak ada kekeliruan dalam rencana Tuhan. Nah, itu kita harus percaya pada kedaulatan Allah yang sempurna dalam setiap peristiwa yang terjadi. Ya, oke. Manusia boleh berusaha, Tuhan yang menentukan. Ya. Lalu usaha manusia jangan justru mau menentang kedaulatan Allah. Usaha manusia justru usaha dalam ketaatan kepada apa yang Tuhan mau. Itu usaha manusia. Oke? Ya. Karena saya pikir juga kalau misalnya, anggaplah kalau tidak di zaman sekarang, mungkin orang-orang yang berpenyakit parah seperti itu mungkin sudah lama sudah dipanggil Tuhan gitu. Cuma karena banyaknya pengobatan jadi yang membuat kayak ditahan-tahan gitu. Saya rasa sih begitu. Iya. Ya, umur di tangan Tuhan. Saya percaya itu. Oke, makasih banyak, Pak. Iya, sama-sama. Banyak, saya juga pernah pada waktu mengembalakan jemaat juga, saya membimbing jemaat dalam mengambil keputusan seperti kalau orang sudah bergantung kepada mesin-mesin semua, ada mesin
jantung, mesin pernapasan, ya ventilator atau apa segala macam, semua bergantung pada mesin dan orangnya ini sudah tidak bereaksi apapun, alias sudah mati secara klinis. Kalau memang sudah seperti itu, ya sudah, semua alat dicabut. Nah, kalau orang yang sudah siap, ya, siap menghadapi hal seperti itu, malah saya beberapa kali mendengar orang yang akan di-handle di rumah sakit dan sebagainya. Dia bilang, saya tidak mau dipakai alat-alat dalam tubuh saya. Tolong saya dibiarkan mati secara natural. Jangan saya dipertahankan nggak mati-mati dan bergantung kepada alat-alat segala macam selang-selang itu dan sebagainya, akhirnya juga mati, tapi istilahnya matinya diperlambat dalam kondisi yang sangat sengsara. Nah, ada yang berpesan seperti itu. Karena kemarin ini itu opa saya itu tipe yang tidak banyak berbicara, Pak. Bahkan sampai 24 jam sebelum nafas terakhirnya, yaitu sebetulnya masih bisa mendengar gitu. Jadi dari pihak keluarga ada yang masih mau memperjuangkan karena dianggap kayak saya itu masih sadar sebetulnya, cuma tinggal mendengar saja sih. Tapi masih bisa menjawab kayak sepintas setelah berdoa dia jawab amin begitu. Iya. Ya, mati itu bukan sial kok. Bagi orang percaya mati itu bukan sial. Ya, benar. Mati itu adalah berkat Tuhan. Ya, saya juga pernah menguatkan jemaat yang suaminya mau meninggal dan ditawari mau masuk ICU dengan alat-alat ventilator dan sebagainya atau tidak. Nah, keluarga disuruh milih. Nah, saya melihat kemampuan jemaat, juga melihat iman dari yang menderita, iman dari keluarga yang ditinggalkan ini, mau ditinggalkan ini. Saya akhirnya arahkan untuk jemaat ini siap menghadapi apapun kemungkinannya. Lalu saya tanya, ya kalau akhirnya keluarganya tanya saya, lalu saya bilang, kalau saya sebaiknya tidak usah pakai ICU. Biarlah dengan natural saja. Dan setelah itu saya doakan, dan yang sakit waktu saya doakan itu masih sadar. Dan waktu saya berdoa bagi dia, dia sangat berterima kasih kepada saya. Dia bilang, terima kasih banyak Pak Andi Halim untuk doanya yang sungguh menguatkan. Saya pulang, dan kemudian tidak lama, sekitar 15-30 menit kemudian saya dapat kabar beliau sudah dipanggil Tuhan. Nah, itu lebih saya lebih lega. Itu bukan berarti kita menyesal, waduh kok dipanggil Tuhan, aduh mestinya dia diperpanjang lagi umurnya. Ya itu periksa posisi kita tentang kematian itu apa. Kita jangan menganggap bahwa kematian itu sesuatu yang itu tadi terkutuk, yang suatu yang negatif, suatu yang menakutkan, mengerikan, ya, yang jelek pokoknya, enggak. Ya, hidup itu berkat, mati juga berkat. Jadi
ya kita jalani aja yang memang harus dijalani. Saya juga kalau saya yang memilih, saya juga nggak mau kok di ICU lama-lama, ya, dengan bergantung kepada alat-alat seperti itu. Buat apa? Ya, waktunya pulang ke rumah Bapak, ya pulang. Ya, oke. Oke, makasih Pak. Ya. Baik teman-teman, ini sudah jamnya. Apakah masih ada yang mau tanya lagi? Kalau enggak, kita... Oh ya, silakan Pak Yohanes. Pak Andi mungkin ada banyak pengalaman saat melayani jemaat. Mungkin ada tanda-tandanya kalau seseorang sudah mau dekat sekali mau pulang tuh Pak, seperti contoh yang tadi kan, orangnya masih bisa bicara, setelah didoakan dia masih bisa bicara berterima kasih gitu ya Pak ya. Tapi beberapa menit kemudian dia pulang. Apa mungkin ada tanda-tandanya Pak, orang yang udah mau deket pulang itu mungkin ada tandanya gitu? Saya kira tiap orang beda-beda ya, nggak bisa disamakan. Cuma saya selalu kan sebetulnya kalau tanda-tanda ini kan dokter sudah memprediksi ya. Jadi memang keadaannya itu sudah nggak bisa ditolong lagi, lalu umurnya juga sudah nggak lama lagi. Jadi memang sudah ada indikasi-indikasi yang diberikan oleh dokter. Kemudian juga saya melihat yang bersangkutan, karena saya tadi kan cerita, saya banyak diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mempersiapkan jemaat yang mau mati, untuk tidak takut mati dan tidak menganggap mati itu suatu kutuk, suatu kegelapan yang mengerikan, suatu yang sangat negatif. Tidak. Mati adalah kita kembali pulang ke rumah Bapa, dan itu suatu keindahan yang luar biasa. Ya, semua orang harus mati. Saya juga mati, Anda juga mati. Ya. Semua waktunya Tuhan juga yang terbaik. Tidak ada penyesalan. Kenapa aku harus mati sekarang? Jangan, itu bukan kata-kata orang beriman. Kalau aku harus mati sekarang, aku percaya itu yang terbaik yang Tuhan mau berikan bagiku. Jangan bilang, belum waktunya mati, saya tidak boleh mati. Ya, itu berarti kamu nggak percaya bahwa semua dalam waktunya Tuhan yang sempurna. Seorang jemaat saya juga waktu dia mau meninggal, dia bilang sama saya, Pak Andi, saya duluan ya Pak. Saya sudah nggak bisa bertahan lagi. Saya duluan. Saya mengangguk-anggukkan kepala dengan sedih. Dan saya aminkan kata-kata dia. Ya, kata-kata dia itu kalau dia duluan, berarti kan saya yang menyusul, gitu kan? Ya, bagi saya itu happy. Itu sebetulnya kabar yang membuat kita sukacita. Kamu duluan, aku nanti menyusul dan bertemu. Kita akan bertemu bersama dengan Bapa di surga. Ya, jadi jangan harus sembuh, tidak boleh mati, tidak boleh mati. Itu semua justru sangat bertentangan dengan ajaran firman Tuhan. Ya, kalau sudah waktunya mati, ya mati. Belum waktunya mati, berarti saya masih harus menjalani hidup bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Itulah. Oke.
Jadi kita tutup dalam doa dan kita lanjutkan Senin depan. Jadi belum tuntas ini ya pembahasan kita. Biarlah makin lama makin diteguhkan, makin dikuatkan. Dan bukan mujizat itu yang terpenting dalam hidup kita. Mujizat lahiriah ya, secara fisik. Tapi mujizat yang terbesar adalah saya boleh kembali kepada berelasi dengan Allah yang benar. Tuhan Yesus membuat mujizat supaya akhirnya orang berjumpa dengan roti hidup dan air hidup. Itu tujuan Tuhan Yesus. Bukan tergila-gila dengan mujizat. Anda kalau tergila-gila dengan mujizat, justru mujizat itu akan membutakan mata rohani Anda untuk mengerti tujuan di balik mujizat. Ya, orang yang sudah tergila-gila dengan mujizat, mata rohaninya justru dibutakan sehingga dia tidak bisa mencapai tujuan yang mau diberitakan di balik mujizat. Oke, biarlah ini menjadi pelajaran yang indah bagi saudara dan saya. Dan ini juga boleh kita beritakan kepada teman-teman yang lain. Tuhan memberkati kita semua. Dan mari kita berdoa. Saya minta bisa Ibu Devina untuk memimpin kita dalam doa. Oke Pak, oke. Ya. Ya, mari kita berdoa. Bapa kami ada di surga, terima kasih atas kesempatan kami pada malam hari ini sudah berkumpul kembali dan mengenai firman-Mu lebih dalam. Tuhan pimpin, tolong pimpin setiap langkah kehidupan kami sehingga kami bisa terus diberikan kesempatan untuk mendalami firman-Mu dan menjadi saksi-Mu dalam setiap langkah hidup kami kepada sesama kami Tuhan. Kami serahkan seluruh dada hidup kami hanya ke danau-Mu. Haleluya. Amin.